Hey, oke, selamat pagi atau siang atau sore atau malam buat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Putra dan juga bersama teman-teman Student Development SCM UI 2022, kita akan coba jelasin terkait riset dan statistik terapan. Mungkin dari teman-teman ada berasa kebingungan, jadi kita akan coba bantu melalui video ini. Untuk secara umum, kalau kita bisa lihat bahasannya akan seperti ini ya. Jadi kita akan bahas tentang apa itu riset dan statistik, terus juga kerangka-kerangka umumnya, dan juga kita mulai masuk ke aspek-aspek penting, misalnya research design, terus juga pengukuran, mungkin juga nanti ke aspek gimana cara kita mengambil data, dan juga kita akan coba menghubungkan semua materi itu dengan ujian yang dilakukan pada semester lalu. Oke, mari kita mulai ya. Jadi ini mungkin cepat aja, kalau misalnya kita bicara tentang riset, riset itu adalah suatu proses pencarian solusi atas permasalahan dengan mempelajari dan menganalisis faktor-faktornya. Jadi ketika kita melakukan sebuah riset, berarti kita harus menentukan nih apa masalah yang ingin kita selesaikan. Dan kita melakukan pendekatan-pendekatan yang berbasis fakta dan juga berbasis finding, dan juga kita mencari apa yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut berdasarkan fakta-fakta objektif. Sementara kalau kita bicarakan di konteks bisnis, di bisnis sendiri kita juga tahu ya bahwa bisnis itu merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Jadi tugasnya riset di sini itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan dalam bisnis secara sistematis dan terstruktur. Masalah bisnis itu bukan juga tentang revenue, bisa jadi tentang marketing, bisa juga tentang market research, mungkin teman-teman udah familiar, dan juga terkait dengan SDM, misalnya terkait dengan kinerja dan lain-lain. Untuk riset sendiri ada dua. Yang pertama adalah riset murni. Kalau riset murni ini mungkin ke dalam lingkungan akademis ya. Jadi kita mencoba mencari penyelesaian atas solusi yang di masa depan. Dan biasanya riset murni ini hasilnya lebih konseptual dan lebih fundamental. Sementara riset terapan itu kita coba menganalisis masalah-masalah praktis. Jadi misalnya apa yang jadi permasalahan kita sehari-hari, atau mungkin riset bisnis itu merupakan salah satu contoh riset terapan yang digunakan dalam ilmu manajemen. Ini juga merupakan salah satu aspek yang penting ketika kita berbicara tentang riset. Dan kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ada ujian yang menanyakan terkait tentang etika riset. Jadi kita harus memahami nih bahwa ada 6 prinsip penting setidaknya dalam riset. Yang pertama adalah valid research design, di mana ketika kita melakukan perancangan sebuah riset, kita harus berdasarkan dengan teori dan juga metode-metode yang relevan dan juga terstandar. Terus yang kedua adalah competence of researcher. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita harus memastikan bahwa kita memiliki kompetensi, bukan hanya terkait keilmuannya, tetapi tentang metode yang akan kita gunakan dalam riset tersebut. Terus yang ketiga adalah identification of consequences. Tujuannya apa? Karena ya dalam namanya juga permasalahan dan solusinya itu tidak ada yang 100% menghasilkan benefit. Tapi tujuan kita adalah ketika melakukan riset, kita harus meminimalisir resiko, dan di saat bersamaan kita harus bisa memaksimalkan manfaat dari penelitian tersebut. Terus untuk selection of subject, kita harus memilih subjek yang tepat untuk penelitian. Terus voluntary informed consent ini juga merupakan satu yang penting. Kita harus tahu aturan-aturan dalam pemilihan objek, terutama ketika manusia. Misalnya ketika ada riset yang target anak di bawah umur, kita juga harus pada izin pada orang tuanya. Terus ada aspek yang bisa kita disclose atau aspek yang kita bisa buka secara umum. Dan yang terakhir adalah compensation of injury. Itu maksudnya apa? Jadi kita juga harus menyampaikan kepada target responden kita bahwa apa saja yang bisa kita tanggung ketika ada resiko yang terjadi pada objek responden tersebut saat riset ini disajikan. Misalnya ada kerugian formil atau material, kita harus bisa bersedia untuk memberikan tanggung jawab atas permasalahan tersebut. Oke, kita langsung mungkin bisa contoh ya. Nanti kita teman-teman sekalian buka dari contoh ujian di semester lalu di UTS-nya 211. Yang pertama itu kita bicara tentang 1A, tentang variabel. Jadi variabel ini merupakan salah satu elemen yang penting ketika kita bicara tentang riset dan statistik. Variabel sendiri itu adalah objek-objek yang akan menjadi bahan bahasan dalam penelitian kita, entah apa dia sebagai respon, entah dia sebagai mediator atau sebagai hal-hal lainnya. Ada beberapa jenis variabel ya, sebenarnya bukan cuma 4 ini, tapi dalam penelitian umumnya 4 ini yang ditemukan. Yang pertama adalah variabel dependent, atau mungkin teman-teman ketika di model matematikanya akan lebih dikenal dengan variabel Y ya. Yaitu adalah menjadi end targetnya dari si penelitian itu. Misalnya pengaruh A terhadap B. Nah, B ini sendiri itu adalah variabel dependent. Berarti itu adalah sesuatu yang kita teliti perubahannya berdasarkan aspek yang kita rekayasa untuk memprediksi apa yang terjadi. Terus yang kedua adalah variabel independent.
Nah, variabel independen ini itu adalah menjelaskan variabel-variabel yang akan kita rekayasa atau variabel-variabel yang kita observasi pengaruhnya terhadap perubahan si dependen. Yang ketiga, ini adalah variabel mediasi. Maksudnya variabel mediasi sendiri ini adalah penghubung. Jadi misalnya ketika variabel independen ini kan tidak selamanya berhubungan langsung dengan dependen. Bisa jadi ada faktor-faktor di tengah yang menghubungkan antara si independen dan dependen. Nah, itu biasa disebut sebagai variabel mediasi. Dan yang terakhir adalah variabel moderasi. Variabel moderasi ini itu adalah memperkuat hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas. Kenapa sih bukan langsung nembak variabel dependen atau variabel terikatnya? Karena pada variabel moderasi ini hubungan bisa juga terjadi penguatan hubungannya hanya antara variabel independen dengan mediasi tanpa ada penguatan hubungan antara mediasi dengan dependen. Atau bisa jadi malah si moderasi ini hanya memberikan efek terhadap hubungan mediasi terhadap dependen. Nah, makanya itu kita memberikan istilahnya variabel tidak bebas. Kalau kita lihat dari soal nomor 1A, kita bisa mengetahui jawabannya hanya berdasarkan dari deskripsinya ya. Pertama, di kalimatnya tertulis, a team of researchers intends to investigate the effect of perceived crowding. Itu kalau kita lihat adalah independent. On destination effectiveness, itu dependent. Kenapa? Kalau gampangnya sih kita gini aja ya. Misalnya ada statement yang menyatakan peneliti akan melakukan pengamatan pengaruh A terhadap B. Berarti sebenarnya secara gampang kita bisa menyimpulkan kalau misal A itu adalah independen dan B adalah dependent. Karena itu adalah hubungan sebab dan akibat. Terus pada poin berikutnya ada menyatakan the literature suggests bla 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 tend to be moderated by perceived risk and experience quality. Itu sudah jelas ya kalau kita lihat dari kata-katanya. Ada kata-kata moderated. Berarti perceived risk dan experience quality itu bisa disebut sebagai variabel moderasi. Dan yang terakhir, itu kalau kita bisa melihat bahwa the literature suggests that destination attractiveness might affect a tourist intention to revisit the destination. Maksudnya di sini kenapa ini disebut mediator? Karena kita tahu kalau di fakta awalnya bahwa yang kita ingin teliti itu adalah perceived crowding dan destination attractiveness. Sementara pada kalimat ini dia nyatakan bahwa ternyata si tourist intention itu juga dipengaruhi oleh destination of attractiveness, tapi dia bukan merupakan variabel utama yang kita amati perubahannya, bukan merupakan variabel independennya. Berarti kita bisa menyimpulkan dia adalah mediator. Kalau kita gambarkan secara model penelitian, maka akan ditampilkan seperti gambar yang ada di kanan ini. Sebenarnya dia nggak harus bulat ya, bisa aja kotak atau apa, tapi sebenarnya kalau pada beberapa penelitian, terutama di tesis, saya sendiri juga preferensinya menggunakan model bulat ini. Kalau kita lihat bahwa human crowding sebagai X1, physical crowding sebagai X2, itu alirannya ke destination effectiveness dulu, dan perceived risk and experience quality ini itu lebih condong kepada hubungan antara destination attractiveness dan human crowding dan physical crowding. Sementara yang terakhir itu si tourist intention to revisit a destination itu masuk ke dalam variabel Y. Oke. Selanjutnya yang B. Ini berbicara tentang definisi operasionalisasi. Jadi ketika dalam penelitian, kita kan biasanya itu berdasarkan dari teori, berdasarkan dari pendekatan-pendekatan teori dan penjelasan dari penelitian sebelumnya. Nah, aspek-aspek itu dan konsep-konsep itu perlu kita jelaskan sebagai hal yang akan kita ukur untuk menilai seberapa besar variabel-variabel yang kita uji. Maka kalau kita bicara ya definisi operasionalisasi itu menjelaskan terkait konsep dari variabel yang kita gunakan, apa dimensi yang kita gunakan, dan indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. Dalam buku sendiri sebenarnya ada pendekatan yang sangat menarik ya. Kita menggunakan CDE, Concept, Dimension, and Element. Konsep itu berbicara adalah dari definisi dari suatu variabel, atau misalnya kalau misalnya kita bicara itu adalah definisi konseptual, atau misalnya kalau kita bicarakan misalnya stres adalah titik. Nah, itu bisa kita gambarkan sebagai suatu konsep. Nah, dari konsep sendiri itu biasanya diturunkan menjadi dimensi-dimensi yang mengukur si variabel tersebut. Misalnya, tadi kita jelaskan kalau misalnya contohnya stres. Stres itu dapat diukur dengan dimensi seperti ini. Misalnya dimensinya adalah kecemasan atau seperti apa. Nah, itu bisa disebut sebagai dimension. Dan yang terakhir adalah elemen, di mana elemen ini itu adalah poin-poin yang biasa dimunculkan sebagai butir pertanyaan dalam kuesioner. Dalam konteks menjawabnya ini sebenarnya kita penting untuk melakukan studi literatur yang jelas ya ketika kita menetapkan alat ukur. Jadi
biasanya untuk menjawab ini lebih gampang dengan menggunakan tabel, di mana konsep ini bisa kita jadikan sebagai definisi konsep, terus pada tabel berikutnya kita jelaskan terkait dimensi-dimensinya. Nah, dari dimensi itu juga dipecahkan menjadi poin-poin butir pertanyaan dalam kuesioner. Seperti itu. Terus yang ketiga, pada nomor 1C, itu menanyakan terkait teori dan hipotesis. Teori dan hipotesis ini juga tidak kalah penting dalam penelitian, di mana teori sendiri itu adalah konsep, definisi, dan proposisi yang terhubung secara sistematis untuk menjelaskan atau mendefinisikan suatu fenomena. Jadi kalau gampangnya mungkin teman-teman yang sudah pernah ngerjain skripsi, gampangnya itu ada di bab 2 ya. Jadi kita menjelaskan teori-teori yang menunjang dari model penelitian kita. Sementara hipotesis sendiri itu adalah pernyataan tentatif, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang Anda harapkan dan akan ditemukan dalam data empiris Anda. Jadi ini adalah sebagai sebuah statement dari peneliti tentang apa yang sebenarnya ingin diuji dalam penelitian ini dan apa yang ingin kita buktikan. Kalau kita hubungkan secara garis lurus bahwa peran teori dan hipotesis ini saling berkaitan ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita juga harus menggunakan teori. Begitu juga di hipotesis, karena salah satu elemen penting dalam hipotesis itu adalah testable atau dapat diuji. Bagaimana sih kita bisa memastikan atau bukan bisa memastikan ya, tapi kita bisa meyakinkan diri kita bahwa ini bisa diuji adalah dengan menggunakan studi literatur. Jadi kita akan mengembangkan tadi ya operational definition untuk menguji variabel kita itu berdasarkan teori yang sudah berkembang. Kalau saya ngambilnya ini dari Cooper dan Schindler, bukunya pada tahun 2014. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 mungkin teman-teman bisa lihat ya, itu ada terkait namanya random assignment and group matching. Kalau kita bicara random assignment dan group matching, ini itu lebih biasa diterapkan dalam suatu eksperimen, di mana peneliti ini ingin menetapkan kombinasi apa yang cocok untuk menggambarkan mengelompokkan si variabelnya secara ekivalen, bukan secara sama ya. Jadi kita melihat bisa dari berbagai aspek, misalnya dari convenience atau misalnya mungkin dari proporsi, kita bisa menggunakan seperti itu. Pada soal yang kita lihat di nomor 2A, bahwa sebenarnya ada 3 aspek yang si respondennya itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama dari gender sendiri, ada laki-laki dan perempuan. Terus dari latar belakang pendidikan. Nah, itu adalah dari diploma, terus bachelor atau sarjana, dan terakhir adalah master. Yang terakhir adalah marriage status, itu adalah single dan married. Karena kita ingin merancang penelitian dengan menggunakan faktorial 2 kali 2, maka kita perlu mengelompokkan salah satunya. Jadi kalau saya sih sebenarnya menggabungkan si gender dan juga si education. Jadi kalau bisa kita lihat contohnya JE itu saya kodifikasi sebagai A. Misalnya Mel yang lulusannya diploma saya kasih kode A1, Mel dengan bachelor saya kasih A2, Mel dengan master saya kasih A3, dan begitunya seterusnya. Sementara untuk status saya berikan kode single B1 dan married B2. Jadi kita bisa ngelihat ya ada kombinasi-kombinasi, misalnya A1 B1, A1 B2 dan seterusnya. Kalau kita buat dalam perancangan akan seperti ini. Seperti mana yang kita tahu di soal bahwa male dan female itu dibagi menjadi 80 male dan 120 female. Dan dari masing-masing itu kita bisa tahu ya kalau misalnya ada diploma, ada bachelor, ada master. Kalau saya sih ketika mengerjakan ini, saya mencoba dengan menggunakan pendekatan proporsi ya. Jadi misalnya nih, kalau saya tahu jumlah diplomanya itu ada 40, sementara male banding female-nya itu adalah 80 banding 120. Jadi saya memecah si diplomanya yang jumlahnya 40 itu menjadi persentasenya, proporsi dari total populasi. Misalnya 40, berarti kan kalau 80 per 120 itu berarti 40% populasinya itu male ya. Berarti saya bagi aja. Berarti diploma male itu ada 16, terus ada male bachelor juga saya bagi jadi 56, masternya 8. Dan kalau kita ngelihat nanti pembagiannya ketika dijumlahin harusnya diplomanya jumlahnya sama ya, misalnya 40. Terus bachelornya harusnya 140 dan masternya harusnya 20. Selanjutnya ketika melakukan begitu juga dengan ketika si diploma ini kita pecah lagi menjadi single dan married. Itu ada 13 dan 3, terus 4, 5, dan 11, dan pengelompokannya akan melakukan seperti itu, hingga kita dapatkan total sesuai yang kita kelompokkan. Jadi kita dapat pengelompokan berdasarkan kodifikasi yang ada di bagian sebelumnya. Itu. Terus,
Selanjutnya kita bicara tentang unit of analysis. Kalau di soal itu berkaitan dengan nomor 2B.1. Kalau bisa didefinisikan sendiri, unit analysis ini penting ketika kita pengen mengetahui ukuran skala sampel apa yang mau kita gunakan untuk melakukan pengujian pada penelitian kita. Sebenarnya untuk pengelompokan sendiri ada macam-macam ya. Misalnya ada pengelompokan individu atau satu orang. Ini yang mungkin paling biasa digunakan ketika kita melakukan surveinya itu untuk mengetahui individual behavior. Terus misalnya kedua ada dyad atau pasangan. Ini misalnya kita pengen mengetahui tren pada pengaruh pernikahan terhadap misalnya terhadap customer terhadap brand perspektif misalnya. Kita bisa menggunakan dyad. Terus bisa juga dan kelompok. Itu misalnya kita pengen menguji tim effectiveness, terus juga bisa menggunakan organisasi ketika kita ingin membandingkan performa antar organisasi, terus juga kita bisa menggunakan industri ketika kita ingin membandingkan sebenarnya performa keuangan atau misalnya dampak pandemi terhadap masing-masing industri. Berarti unit of analysis kita adalah industri. Dan yang terakhir adalah geografis. Ketika misalnya kita, gampangnya nih, ketika kita pengen mengetahui tingkat COVID di seluruh dunia. Berarti kita biasanya menggunakan geografis kan, karena data yang kita coba teliti itu adalah data-data yang bersifat geografis. Perbandingannya itu adalah antar negara atau misalnya antar provinsi atau misalnya antar kabupaten. Kalau kita bisa ngelihat pada artikel pada 2B, kita tahu ya kalau misalnya si Budi ini itu diminta untuk meneliti tingkat financial literacy pada penduduk dengan penghasilan rendah. Kalau kita lihat ya, di Kota Depok, dari data itu kita tahu sebenarnya bahwa tidak ada perbandingan yang diminta misalnya per kecamatan atau per kelurahan, terus juga tidak diminta perbandingan antara kelompok si orang yang tidak mampu dengan orang yang mampu. Berarti sebenarnya kalau kita bisa bicara unit analisisnya kita adalah bisa menggunakan unit analisis tingkat individu. Cuman ini kembali lagi ya ke teman-teman, kita harus melihat konteksnya. Sebenarnya penelitian ini akan cocok seperti apa. Next. Selanjutnya adalah random sampling method. Sebenarnya sampling itu dibagi dua ya, ada random sama ada yang non random ya, yang nggak random. Tapi umumnya kita menggunakan random karena sebenarnya hasilnya akan lebih akurat dan sebenarnya lebih bisa diandalkan ketika kita menggunakan random. Jadi kalau kita bicara tentang simple random sampling ini juga random sampling ini juga dibagi dua ya, ada probability dan non probability sampling. Tapi kalau pada soal ini kita akan lebih fokus kepada yang probability sampling. Jadi yang pertama itu ada simple random, terus ada sistem sample random ini gampang. Jadi misalnya kita ada berapa populasi nih, misalnya ada 100, kita cuma butuh 20, ya udah kita ngambilnya random aja dan semua orang itu punya peluang yang sama. Berarti ketika kita punya populasi 100 dan kita ngambil 20, berarti peluang setiap orang untuk dipilih itu adalah kurang lebih 1:5 ya kalau nggak salah, 1:5. Terus kalau misalnya untuk systematic sampling, ini contohnya yang enak itu adalah misalnya kita pengen meneliti customer bank, tapi kita melakukan sampling itu random berdasarkan urutan antrian. Misalnya nih kita berdasarkan tiap kelipatan 3 kita ngambil sampel. Berarti ketika ada 100 orang, berarti kita ngambilnya dari 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Terus kalau cluster sampling ini adalah ketika sudah ada kelompok-kelompok yang terbentuk, terus kita melakukan proses penyeleksian individu yang menjadi bagian dari populasi. Jadi misalnya kalau misalnya geografis, ada orang A, ada geografis A, B, dan C. Jadi kita ngambilnya berdasarkan geografis itu secara random. Dan yang terakhir itu adalah stratified sampling, di mana kelompok dipisah menjadi beberapa kelompok, di mana jumlah sampel dari setiap kelompok itu tergantung dari proporsi dengan populasi. Jadi ini menggunakan proporsi ya, misalnya ada kelompok A, ada itu 20% dari total populasi, berarti sampling yang diambil juga 20% dari total kelompok A. Sebenarnya metode ini bisa saling dicampur ya, karena itu pada jawaban yang coba saya approach pada soal ini, saya memilih dengan menggunakan stratified cluster sampling. Kenapa saya prefer menggunakan stratified cluster sampling? Karena sebenarnya kita punya data dari si jumlah penduduk, kita bisa pakai pendekatan jumlah penduduk, atau misalnya kita lebih spesifik, pendekatan jumlah penduduk kurang mampu. Nah, dari jumlah penduduk kurang mampu ini kan kita bisa tahu ya, proporsi di kecamatan A dari keseluruhan populasi keluarga tidak mampu. Jadi kita bisa melakukan pengambilan sampling berdasarkan persentase dari jumlah tersebut. Itu untuk nomor 2B. 2.
Selanjutnya kita masuk ke 2C1, di mana ini adalah perbandingan kualitatif dan kuantitatif data. Kalau kuantitatif data itu secara gampang itu adalah angka, tapi sebenarnya pada konteks seutuhnya tidak semua angka itu merupakan kuantitatif. Yang paling jadi kriteria utama dari kuantitatif itu adalah dia dapat diukur dan juga dapat dihitung. Terus dia itu menggambarkan seberapa banyak, seberapa besar, seberapa sering. Berarti yang tadi ya, countable ya. Terus dia itu juga fix, berarti ada skala pengukurannya yang fix. Jadi misalnya 1 dan 2 jaraknya sama ya, 1, 2, 1, 3. Terus adalah dia itu juga diukur dan juga bisa dikenakan statistical analisis yang bersifat perhitungan. Sementara pada kualitatif, dia itu sifatnya bisa berupa kata-kata atau misalnya angka-angka yang tidak dapat diartikan urutannya, misalnya. Atau misalnya angka tersebut tidak memiliki arti, cuma merupakan identitas. Itu bisa masuk ke dalam kualitatif. Nah, kalau kita gambarkan kualitatif ini lebih menjelaskan tentang why or how behind certain behavior atau menjelaskan kenapa dan bagaimana. Terus itu kualitatif data itu juga dia nggak fix ya, berarti dia itu open for interpretation. Berarti ketika kita bicara tentang teks, kita kan juga bisa menganalisis berdasarkan pendekatan kita masing-masing. Jadi tidak ada jawaban baku. Terus cara gampangnya untuk melakukannya itu bisa dengan interview ya. Dengan interview, jadi kita mencoba menganalisis um, apa yang disampaikan oleh narasumber kita, atau misal dari observasi, atau misalnya yang sentimen analysis kita baca dari Twitter, kita melakukan big data tentang teks analysis. Terus kalau kita kaitkan dengan soal di 2.C, nomor 1, kita punya beberapa data ya, ada kode Kemendagri, terus ada kecamatan, ada jumlah kelurahan, ada jumlah penduduk, dan jumlah penduduk berpenghasilan rendah. Kalau kita lihat dari definisi di atas, kode Kemendagri itu adalah bersifat kualitatif dan dia bersifat nominal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kode Kemendagri itu tidak memiliki arti. Dia tidak memiliki arti. Oke, ketika ada kode satu misalnya 206 bla 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 bla, ketika ada nomor di bawahnya itu bukan berarti yang nomor di bawahnya itu adalah urutan setelah nomor yang di atasnya. Berarti dia tidak memiliki urutan yang mempunyai arti, makanya termasuk nominal. Terus yang kedua, itu nama kecamatan. Tadi sebagai yang kita sebut ya, kalau kualitatif itu biasanya gampangnya data-data yang bersifat teks. Nah, dia itu termasuk dengan data kualitatif. Karena juga dia cuma fokus terhadap deskriptif, terhadap suatu behavior. Dalam hal ini adalah wilayah. Itu juga bisa disebut sebagai nominal. Terus yang ketiga, itu adalah jumlah kelurahan. Jumlah kelurahan ini itu bersifat kuantitatif. Namun dia bersifat interval. Kenapa? Interval, dan kalau ditambah lagi dia bersifat diskrit. Kenapa? Karena jumlah kelurahan itu kan tidak mungkin itu ya, tidak mungkin nol. Karena juga kan syaratnya kecamatan itu terdiri dari satu atau lebih kelurahan. Oleh karena itu dia tidak punya nilai nol mutlak. Dan yang kedua, tidak ada kan jumlah kecamatan itu yang 1,3, 1,4, tidak mungkin kan. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5. Makanya itu dia termasuk interval. Untuk jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang berpenghasilan rendah itu bersifat kuantitatif, yang rasio. Kenapa? Karena dia itu ada nilai nol ya. Dia itu punya nilai nol mutlak, jadi bisa digolongkan sebagai rasio. Next. Selanjutnya yang 2C2 ini tentang data discrete dan data continuous. Jadi data-data yang discrete dan continuous ini lebih fokus kepada data yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tersebut. Kalau gampangnya kita bicara kalau data discrete itu adalah data-data yang jaraknya tetap, misalnya kayak tadi ya, 1, 2, itu yang bisa jumlah anak, atau jumlah anggota keluarga, atau misalnya jumlah penduduk. Nah, itu biasanya merupakan data-data discrete, karena dia nggak mungkin koma ya. Terus ketika kita bicara tentang continuous, data continuous itu adalah data-data yang dia tidak memiliki jarak yang jauh ya, misalnya 1, 2, 3, 4, tapi dia bisa juga berupa desimal dan datanya berkelanjutan. Jadi ketika 1, lanjutannya bukan 2, tapi bisa 1,01, 1,02, 1,03, dan seterusnya. Kalau kita ngelihat tadi dalam konteks soal, di mana ada 3 data yang bersifat kuantitatif, semuanya itu adalah data-data yang bersifat diskrit. Hal ini didasari karena tadi ya, itu bersifat jumlah dan dia nggak mungkin dapat diberikan desimal dalam perhitungannya. Misalnya jumlah penduduknya 200.000,3 kan nggak ada ya. Orang itu 0,3 ya. Oke.
Next. Selanjutnya, ini adalah konteks untuk mengerjakan nomor 3 dan 4, di mana itu adalah teknis-teknis yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian. Sebenarnya penelitian itu ada banyak lagi ya, ada etnografi, ada case study, terus juga banyak. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks riset yang umum itu ada empat hal yang paling biasa digunakan. Yang pertama itu adalah wawancara. Wawancara ini juga belum tentu bersifat wawancara satu lawan satu ya. Bisa jadi FGD. FGD itu juga bisa digolongkan sebagai wawancara. Terus juga kalau kita bisa bicara di wawancara ini juga tidak harus tatap muka, tapi kita juga bisa menggunakan telepon, atau misalnya kita sekarang ketika pandemi menggunakan video conference, itu menggunakan wawancara. Terus yang kedua adalah observasi. Nah, observasi ini kita itu melakukan pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Nah, ini kalau kita bicara tentang observasi, itu ada beberapa, kita bisa membedakan observasi berdasarkan beberapa aspek. Yaitu pertama dengan kontrol. Kita itu sebenarnya mengontrol objek yang kita amati atau enggak nih. Itu juga bisa menjadi pembeda antara observasi yang kita gunakan. Terus yang kedua, apakah kita sebagai pengamat itu masuk ke dalam kelompok yang diamati atau enggak? Misalnya kita masuk ke dalam populasi itu, kita ikut terlibat enggak di dalam lingkungan yang kita observasi, atau sebenarnya kita berada dari sudut pandang luar. Itu juga pembeda dari metode observasi. Yang ketiga itu adalah struktur. Apakah kita struktur, atau semi-structure, atau unstructure. Yang keempat, penyembunyian pengamatan. Jadi, kalau maksudnya ini adalah apakah kita sebagai pengamat itu sebenarnya ikut apakah si yang orang yang kita observasi itu bisa tahu kalau kita sedang mengamati dia atau kita melakukan pengamatan secara tersembunyi. Itu juga menjadi pembeda dalam metode observasi. Terus yang ketiga adalah kuesioner. Nah, kalau wawancara tadi kita kan bersifatnya langsung ya, tanyanya langsung. Kalau kuesioner ini kita menyebarkan question or set of question, pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dirumuskan. Ini biasanya juga paling umum digunakan ya kalau misalnya adalah penelitian-penelitian. Untuk pertanyaan sendiri dapat dibagi dua. Itu adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini untuk apa? Pertanyaan terbuka ini jadi kita punya satu pertanyaan dan si responden itu bebas menuliskan apapun yang menjadi perasaan dia tanpa perlu diberikan standarisasi. Jadi dia misalnya dia mau disuruh ceritain fenomena A, ya udah dia ceritain aja. Sementara kalau pertanyaan tertutup, fenomena tersebut kita ukur dalam skala-skala. Misalnya, bagaimana pendapat Anda terhadap A? Misalnya kayak skala Likert tuh. Sangat setuju, setuju, normal, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu adalah contoh pertanyaan tertutup. Dan yang terakhir adalah eksperimen. Eksperimen sendiri ini juga salah satu metode yang umum ya, yang digunakan. Jadi kita itu menggunakan rekayasa suatu lingkungan. Nah, lingkungan sendiri itu bisa dibagi dua. Jadi rekayasanya itu kita bisa lakukan pada lingkungan buatan, atau kita misalnya menggunakan lab eksperimen, atau misalnya kita melakukan eksperimen yang langsung berinteraksi dengan lingkungan alaminya tanpa kita membuat suatu setting tertentu, settingan buatan, atau yang disebut dengan eksperimen lapangan. Terus untuk aspek penting dalam penelitian lainnya, terutama dalam konteks kuesioner itu adalah validitas dan reliabilitas. Hal ini menjadi penting dalam penelitian dan ini merupakan dua hal yang paling menjadi batasan sebelum penelitian itu dapat dilanjutkan atau enggak. Jadi ini adalah preliminary testing sebelum kita bisa melanjutkan ke kuesioner atau penelitian kita lanjutannya. Untuk reliability sendiri itu berbicara tentang konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Nah, kalau kita bicara maksudnya apa sih reliability ini? Misalnya kita ngelakuin tes pada waktu ini dengan waktu berikutnya itu memberikan hasil yang konsisten. Itu juga disebut dengan namanya prinsip stability, konsistensi across time. Terus yang kedua adalah reproducibility, konsistensi between observers. Misalnya kita punya satu set kuesioner. Misalnya ketika orang A dan orang B sebagai peneliti itu bisa menghasilkan hasil yang konsisten. Itu namanya reproducibility. Terus yang ketiga adalah homogeneity. Misalnya adalah konsistensi between different measures of the same concept. Jadi maksudnya apa? Ketika kita misalnya menjelaskan fenomena A dalam dua setting yang berbeda, misalnya pada segmen pasar A dan B, bukan berarti hasilnya harus sama, tetapi kedua lingkungan ini harus dapat menjelaskan fenomena yang sesuai dengan tujuan dari si penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah akurasi ya. Kita bicara tentang keakuratan kita ketika reliability.
Terus yang kedua adalah validity atau validitas. Nah, ketika tadi reliability itu tentang lebih fokusnya ke reproducibility atau misalnya ke kemampuan untuk pengulangan tes, validitas ini berbicara tentang bagaimana si pengukuran itu bisa menggambarkan fenomena yang sebenarnya atau seberapa akurat si alat ukur ini dapat menjelaskan fenomena yang sedang diukur. Untuk validity sendiri sebenarnya ada banyak contohnya, bisa phase atau apa, tapi umumnya dibagi dua, ada pragmatic ada construct. Kalau pragmatic validity itu berarti dia membandingkan si set questionnaire ini dengan fenomena nyatanya langsung. Sementara construct ini kita membandingkan dari si tiap-tiap elemen dari questionnaire itu dengan membedah konstruksi dari si questionnaire tersebut. Untuk reliabilitas ini sebenarnya cara mengukurnya banyak ya, tapi paling gampang itu diukur dengan menggunakan Cronbach alpha. Kalau kita bisa lihat pada bagian yang di bawah kiri, itu adalah rumus Cronbach alpha. Rumusnya adalah K-1 tutup kurung, dikali 1 sigma SI kuadrat per SP kuadrat. Di mana K itu adalah jumlah butir dalam skala pengukuran. Itu adalah, selanjutnya ada SI square itu adalah varian dari butir pertanyaan ke I, dan SP square adalah varian dari skor total. Untuk kriteria ujinya sendiri, hipotesis itu H0, hipotesis awal, itu hipotesis intinya ditolak, nol hipotesisnya ditolak jika Cronbach alfanya itu lebih besar dari R alpha N-2. Terus, sementara kalau untuk validitas itu juga rumusnya banyak ya. Ada korelasi Spearman, Spearman-Pearson, ada banyak sekali. Tapi kalau di sini contohnya kita pakai pendekatan korelasi Spearman dengan rumus seperti ini. Oke, sekian tutor yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi saya secara langsung atau bisa bertanya via tim student development. Terima kasih.